Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 manajemen kelas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai keterampilan mengelola kelas. Sebelumnya perkenalan anggota dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Gulub dan rekan saya ada Rizky Emma Widyasari, Yusratul Rosadelima, dan Mariatul Kiptiah. Langsung saja, untuk yang pertama kita akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Nah, untuk yang akan kita bahas itu ada 8. Yang pertama yaitu ada pengertian mengelola kelas. Yang kedua ada tujuan mengelola kelas. Yang ketiga ada ciri-ciri kelas yang tertib dan baik. Yang keempat ada pengertian keterampilan mengelola kelas. Yang kelima ada komponen-komponen dalam keterampilan mengelola kelas. Yang keenam ada prinsip-prinsip dalam mengelola kelas. Yang ketujuh ada masalah dalam mengelola kelas. Dan yang kedelapan ada pendekatan umum dalam mendisiplin siswa. Untuk yang pertama, pengertian mengelola kelas. Nah, di sini ada menurut Usman pada tahun 1992 halaman 89, dalam Rusman 2017 197 sampai 198 menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Berikutnya ada keterampilan mengelola kelas terdiri dari dua hal. Hal yang pertama yaitu usaha mempertahankan kondisi kelas. Ketika kelas tiba-tiba berubah menjadi tidak kondusif, guru harus mempunyai solusi untuk mempertahankan kondisi kelas yang tertib. Cara lain yang dapat dilakukan guru adalah memusatkan perhatian pada siswa dengan cara memberi petunjuk yang jelas, memberi penguatan dan pengulangan materi, menyesuaikan irama belajar, serta meminta pertanggungjawaban siswa atas tugas yang telah diberikan. Untuk yang kedua, usaha mengembangkan iklim kelas. Mengembangkan iklim kelas berarti menata ulang kondisi kelas yang kurang kondusif agar menjadi kondusif. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memvariasi strategi metode dan media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dan mengembalikan iklim pembelajaran yang kondusif. Jadi keduanya ini bertujuan untuk mengembangkan dari kondisi kelas tersebut agar tidak kondusif, dan siswanya tentunya bisa mengupayakan semaksimal mungkin dari gurunya untuk membuat kelas itu menjadi kondusif. Berikutnya ada tujuan mengelola kelas. Di sini ada dua. Yang pertama ada menurut Ahmad pada tahun 1995 bahwa mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, ada menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang berikutnya tujuan mengelola kelas menurut Sudirman dalam Jamarah tahun 2006. Yang pertama itu yaitu penyediaan fasilitas sebagai macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Yang kedua ada fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Yang ketiga ada terciptanya suasana yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Intinya pada umumnya yaitu bisa semaksimal mungkin bisa mengelola kelas agar kelas itu bisa menjadi kondusif dan bisa pembelajaran bisa menjadi lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu C, ciri-ciri kelas yang tertib dan baik. 1.
Setiap siswa aktif dan memahami apa tugas yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan atau dilakukan selama proses pembelajaran. Yang kedua, tidak ada siswa yang membuang waktu dengan mengerjakan pekerjaan yang lain selain belajar. Lalu yang ketiga, setiap siswa berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, adanya persamaan persepsi antara guru dan siswa mengenai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai melalui proses pembelajaran. Nah, setiap kelas yang tertib itu, guru juga harus dapat menciptakan kelas yang berkarakter, yang memiliki ciri-ciri 3S. S yang pertama itu speed, yang kedua simple, yang ketiga itu self-confidence. Yang pertama speed. Speed berarti siswa belajar dengan waktu yang relatif singkat, sehingga terjadi percepatan dalam belajar. Yang kedua, simple, berarti guru dapat mengorganisasikan kelas dan materi menjadi sederhana agar meningkatkan pemahaman siswa dan mempermudah pengelolaan kelas. Yang ketiga, itu self-confidence, yang artinya siswa belajar dengan penuh rasa percaya diri dan termotivasi untuk berprestasi. Lalu yang D, selanjutnya D, pengertian keterampilan mengelola kelas. Menurut Usman, tahun 1992, pada buku halaman 89, dalam Usman tahun 2017, halaman 197-198, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Nah, keterampilan pengelolaan kelas ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, usaha mempertahankan kondisi kelas. Ketika kelas tiba-tiba berubah menjadi tidak kondusif, guru harus mempunyai solusi untuk mempertahankan kondisi kelas yang tertib. Cara lain yang dapat dilakukan guru adalah memusatkan perhatian pada siswa dengan cara memberi petunjuk yang jelas, memberi penguatan dan pengulangan materi, menyesuaikan irama belajar, serta meminta pertanggungjawaban siswa atas tugas yang telah diberikan. Lalu yang kedua, usaha mengembangkan iklim kelas. Mengembangkan iklim kelas berarti menata ulang kondisi kelas yang kurang kondusif agar menjadi kondusif. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memvariasi strategi, metode, dan media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dan pengembalian iklim pembelajaran yang kondusif. Perkenalkan, nama saya Rizky Emma Widiasari, NIM 14014414149. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Kiki, yaitu saya akan membahas tentang komponen-komponen dalam keterampilan pengelolaan kelas dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam keterampilan pengelolaan kelas. Nah, komponen-komponen dalam keterampilan pengelolaan kelas terdiri dari dua hal, yaitu preventif dan represif. Preventif sendiri merupakan keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, yaitu dengan menunjukkan sikap tanggap, memberikan perhatian, memberikan petunjuk yang jelas, menegur siswa bila melakukan penyimpangan, dan memberikan penguatan. Sementara represif sendiri merupakan keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi kelas yang optimal, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Guru dapat menggunakan strategi
modifikasi tingkah laku, dan menentukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Di samping dua keterampilan tersebut, guru perlu memperhatikan perihal lainnya seperti menghindari terlalu banyak campur tangan, menghentikan penjelasan yang tanpa alasan, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri penjelasan, dan sikap yang terlalu bertele-tele. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama kehangatan dan keantusiasan, kedua tantangan, ketiga bervariasi, keempat keluasan, kelima penekanan pada hal-hal yang positif, dan yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan sehingga dapat mewujudkan kegiatan belajar yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga bervariasi. Penggunaan variasi dalam media, gaya, dan interaksi belajar mengajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan serta pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif siswa. Keempat, kelulusan. Selama proses belajar mengajar, terdapat kemungkinan munculnya gangguan-gangguan dari siswa. Untuk mencegah gangguan tersebut diperlukan keluasan tingkah laku guru untuk merubah strategi mengajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar yang lain. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Cara guru memelihara suasana belajar positif diantaranya adalah dengan memberi aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar dan menyadari akan kemungkinan kesalahan yang dibuatnya sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan belajar siswa. Dan yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Siswa dapat mengembangkan diri sendiri merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Hal ini akan lebih berhasil jika guru sendiri menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Sekian poin yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Yusratul Rosadi 5, NIM 14014181177, presensi nomor 17. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang masalah dalam pengelolaan kelas. Permasalahan yang muncul dari guru antara lain: 1. Bercampurnya urusan domestik atau pribadi dengan urusan pekerjaan. Banyaknya pekerjaan administratif yang menyita banyak waktu yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian penampilan fisik dan gaya mengajar yang kurang menarik. Kemudian pengendalian emosi yang kurang tepat, tidak sabar. Keterampilan komunikasi yang kurang efektif kepada siswa. Kemudian ada permasalahan yang disebabkan oleh siswa antara lain: 1. Adanya persaingan siswa yang tidak sehat antar siswa. Kedua, adanya perbedaan suku, ras, agama sehingga memunculkan rasa tidak senang terhadap siswa lain. Ketiga, reaksi yang muncul di kelas akibat suatu peristiwa kebanyakan negatif seperti melawan dan mengancam guru. Keempat, sebagian besar teman sekelas akan menoleransi kesalahan yang dibuat oleh temannya, misalnya tidak mengerjakan PR. Kelima, kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kelas yang berbeda atau baru. Selanjutnya yaitu pendekatan umum dalam mendisiplinkan siswa. Yang pertama, humanisme atau pendekatan humanis terhadap disiplin. Sikap ini menekankan keyakinan dalam rasionalitas para siswa serta
kesediaan mereka untuk memperbaiki perilaku mereka sendiri dan mengatasi masalah mereka sendiri tanpa harus merugikan pihak-pihak lain. Para guru hanya menyediakan bantuan emosional kepada para siswa dalam melakukan hal tersebut. Kedua, negosiasi. Pendekatan negosiasi terhadap disiplin. Sikap ini mengharapkan para siswa untuk bertanggung jawab terhadap perilaku buruk mereka dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Pendekatan ini juga berharap para guru bisa memodifikasi dan mengarahkan usaha para siswa dalam cara-cara tertentu. Yang ketiga, modifikasi perilaku. Pendekatan modifikasi perilaku terhadap disiplin. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsekuensi positif dan negatif dalam mengendalikan perilaku. Para guru akan memanfaatkan semua strategi pendisiplinan melalui dampak dari usaha mereka dalam menguatkan motivasi para siswa. Pendekatan modifikasi perilaku membutuhkan beberapa strategi berbeda dalam mempengaruhi perilaku, mengawasi dan memperhitungkan masalah-masalah perilaku. Berikan penguatan motivasi terhadap perilaku yang guru harapkan. Hentikan perilaku yang tidak guru harapkan. Ciptakan perjanjian perilaku dengan para siswa. Ciptakan perkiraan tentang perilaku yang diinginkan. Waktu jeda terhadap siswa membantu para guru dengan menghentikan lingkaran penguat motivasi yang menyebabkan beberapa perilaku yang tidak diharapkan. Sekian materi penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh moderator. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena di sini kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.